Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nurhairani dari kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari bab 1 sampai dengan bab organizing part 2. Bab 1. Dasar konsep manajemen. Definisi manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan SD lainnya. B. Manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, dan manajemen sebagai profesi. C. Fungsi-fungsi manajemen. 1. GR-Theory, ada planning, organizing, actuating, dan controlling. 2. Zone FMEE, ada planning, organizing, motivating, dan controlling. 3. Henry Fayol, ada planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. D. Manager, seseorang yang bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, penggerak, dan pengawas terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. James A. F. Stoner dan Carlos Swanka. Spesifikasi manajer sebagai berikut. Ada manajer bekerja dan melalui orang lain, manajer bertanggung jawab dan bertanggung gugat, manajer menyeimbangkan persaingan tujuan dan penetapan prioritas, manajer harus berpikir secara analisis dan konseptual, manajer adalah penengah, manajer adalah politikus, manajer adalah diplomat, manajer adalah lambing, manajer mengambil keputusan yang sulit. Tingkatan manajerial. 1. Tingkatan berdasarkan organisasional. A. Top manager yang bertanggung jawab atas organisasi secara keseluruhan. B. Middle manager yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan pelaksanaan tugas, strategi, dan kebijakan. C. Lower manager yang mengawasi dan bekerja sama dengan para staf secara langsung, yang mengawasi hasil kerja para staf yang di bawahnya. 2. Tingkatan berdasarkan aktivitas, ada manajer fungsional dan manajer umum. F. Keterampilan dan peranan manajer. 1. Keterampilan manajer. Robert L. Katz, James F. Stoner mengatakan ada 3 jenis dasar keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pada tingkatan manapun ia berada. Ada keterampilan teknis atau technical skill, keterampilan konseptual atau conceptual skill. 2. Peranan manajer. Henry Mintzberg, terdapat 3 peran manajer, yaitu ada peran antar pribadi manajer, peran informasional manajer, dan peran pengambilan keputusan. Bab 2. Perkembangan konsep manajemen part 1. 1. Tahapan manajemen klasik. A. Robert Owen 1771 sampai 1858. Orang yang pertama kali berbicara tentang manajemen di tahun 1771 sampai 1858, menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi, termasuk untuk M yang pertama, yaitu man atau manusia. Robert membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja seperti pengurangan hasil kerja standar, perbatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, membangun perumahan yang lebih baik bagi pegawai, mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang-barang dengan murah, mengembangkan sejumlah prosedur kerja yang memungkinkan peningkatan produktivitas. 2. Tahapan manajemen ilmiah. A. Frederick Winslow Taylor 1856 sampai 1915. Taylor menuangkan gagasannya ke dalam 3 makalah, yaitu Soft Management, The Principles of Scientific Management, dan Testimony Before the Special House Committee. Prinsip-prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen menurut Taylor sebagai berikut. 1. Pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen atau perlu dikembangkannya ilmu pengetahuan bagi setiap tugas. Seleksi pegawai, pendidikan dan pengembangan bagi pegawai, kerjasama yang harmonis antara manajemen dan tenaga kerja. Mekanis dan dikembangkan Taylor untuk melaksanakan prinsip-prinsip di atas antara lain
time and motion study, pengawasan fungsional, kartu instruksi, standarisasi pekerjaan. 3. Tahapan teori organisasi klasik. A. Henry Fayol 1841 sampai 1925 mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi-organisasi dan tuangkan dalam buku yang berjudul Administration Industrie et General atau Administrasi Industri dan Umum. Terdapat 5 unsur manajemen menurut Fayol, yaitu planning, organizing, coordinating, commanding, dan controlling. Fayol membagi operasi-operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan yang semuanya saling tergantung satu sama lain. Kegiatan tersebut yaitu 1. Teknik produksi dan manufacturing produk, 2. Komersil atau pembelian bahan baku dan penjualan produk. Tahapan perkembangan konsep manajemen part 2. Tahapan aliran perilaku. 1. Hugo Musterberg 1863 sampai 1916 dalam bukunya Psychology and Industrial Efficiency, dia banyak menguraikan penerapan peralatan-peralatan psikologi untuk membantu pencapaian tujuan produktivitas yang dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu 1. Penemuan best possible person, 2. Penciptaan best possible work, 3. Penggunaan best possible effect untuk memotivasi pegawai. 2. Elton Mayo 1880 sampai 1949 Human Relation. Penelitian yang dilakukan Elton Mayo dan asisten risetnya Fritz Z. Rotisberger serta William Z. Dickinson mengenai perilaku manusia dan bermacam situasi kerja di pabrik Hawthorne 1927 sampai 1932. Kesimpulan dari penelitian Mayo sebagai berikut. 1. Lingkungan sosial pekerja berpengaruh kuat dan signifikan terhadap peningkatan produktivitas. 2. Pekerja akan bekerja lebih produktif jika mereka yang bahwa manajemen memikirkan kesejahteraan mereka dan supervisor memberikan perhatian khusus kepada mereka. 3. Pekerja perlu dimotivasi dengan kebutuhan sosial dan kebutuhan ekonomi. Tahapan aliran modern. 1. Abraham Maslow 1908 sampai 1970. Teori kebutuhan manusia. 1. Kebutuhan dasar, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi. 2. Douglas M.C. Gregor 1906 sampai 1964. The Human Side of Enterprise. A. Teori X. Tidak suka bekerja, kurang ambisius, tidak mempunyai rasa tanggung jawab, menolak perubahan, dan lebih suka dipimpin daripada memimpin. B. Teori Y. Mampu bekerja, mampu mengendalikan diri, mampu menerima tanggung jawab, imajinatif dan kreatif, mampu mengarahkan diri. Langkah perencanaan. 1. Penetapan tujuan. 2. Pendefinisian situasi saat ini. 3. Dukungan dan hambatan. 4. Penetapan tindakan. Tipe-tipe perencanaan dan rencana. Ada 5 pengklasifikasian rencana-rencana. A. Bidang fungsional. B. Tingkatan organisasional. C. Karakteristik-karakteristik atau sifat rencana. D. Waktu. Ada 2 tipe rencana utama. 1. Rencana-rencana strategi atau strategic plans. 2. Rencana-rencana operasional atau operational plans. A. Rencana sekali pakai atau single use plans. B. Rencana tetap atau standing plans. Perencanaan strategik adalah pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut.
Hambatan-hambatan perencanaan efektif. 1. Kurang pengetahuan tentang organisasi. 2. Kurang pengetahuan tentang lingkungan. 3. Ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. 4. Biaya. 5. Kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak terulang. 6. Takut gagal dan kurang percaya diri. 7. Ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Kriteria penilaian efektivitas rencana. Efektivitas rencana. 1. Ketetapan waktu. 2. Kegunaan. 3. Ketetapan dan objektivitas. 4. Ruang lingkup. 5. Akuntabilitas. Dan 6. Efektivitas biaya. Bab 4. Organizing Part 1. Organisasi adalah sistem hubungan yang mengkoordinasikan usaha suatu kelompok yang untuk mencapai tujuan tertentu. Macam-macam organisasi. 1. Berdasarkan proses bentuknya. A. Organisasi formal. B. Organisasi informal. 2. Berdasarkan tujuannya. A. Public Organization. B. Business Organization. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian ialah suatu proses di mana pekerjaan yang ada dibagi dalam komponen-komponen yang dapat ditangani dan aktivitas mengkoordinasi hasil-hasil yang tercapai untuk mencapai tujuan tertentu. Keuntungan struktur informal. 1. Mengatasi kesenjangan dalam struktur formal, berkomunikasi satu sama lain, dan memenuhi kebutuhan sosial. Keburukan struktur informal. 1. Penolakan terhadap perubahan, terpecahnya perhatian manajerial, dan terpancarnya upaya ke arah pencapaian tujuan. Adapun langkah-langkah pengorganisasian. 1. Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai. 2. Penentuan kegiatan-kegiatan. 3. Pengelompokan kegiatan-kegiatan. Dan 4. Pendelegasian wewenang. 5. Rentang kendali. 6. Perencanaan perorangan. 7. Tipe organisasi. Dan 8. Struktur. Part 2. Definisi wewenang. Wewenang adalah kekuasaan atau hak untuk memerintah atau untuk meminta orang lain berbuat sesuatu. Sumber-sumber wewenang. 1. Formal Authority Theory. 2. Acceptance Authority Theory. 3. Authority of the Situation. 4. Position Authority. 5. Technical Authority. Dan 6. Juridis Authority. Faktor-faktor yang menyebabkan pengaruh, atau French dan Bertram Raven. 1. Coercive power. 2. Reward power. 3. Legitimate power. 4. Expert power. Dan 5. Referent power. Adapun pendelegasian wewenang. Pengertian pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang artinya memberikan wewenang untuk melaksanakan tugas khusus dari seorang manajer kepada bawahannya. Pentingnya pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang harus dilakukan oleh manajer karena 1. Manajer baru dikatakan ada jika ada pembagian wewenang dan pembagian pekerjaan. 2. Adanya keterbatasan fisik, waktu, dan perhatian dari seorang manajer. 3. Merupakan kunci dinamika organisasi. Asas pendelegasian wewenang. 1. Asas kepercayaan. 2. Asas delegasi atau hasil yang diharapkan. 3. Asas penentuan fungsi atau asas kejelasan tugas. 4. Asas rantai berkala. 5. Asas tingkat wewenang. 6. Asas kesatuan komando. 7. Asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. 8. Asas pembagian kerja. 9. Asas efisiensi. Dan 10. Asas kemudiakan. Beri otoritas untuk bertindak. 3. Manajer menciptakan suatu keharusan atau kewajiban untuk bertindak. Adapun sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah kegiatan yang menunjukkan pemusatan kekuasaan pada satu tangan pimpinan. Dan desentralisasi adalah kegiatan yang menunjukkan penyebaran kekuasaan pada beberapa tangan pimpinan bawahan. Wewenang yang diberikan pada bawahan mengandung arti desentralisasi, yaitu penyebaran semua peringkat organisasi, sedangkan sentralisasi adalah wewenang yang ada
pada manajemen puncak. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.